Dulu ada perang antara manusia dan raksasa. Raksasa kalah. Mereka diasingkan ke dunia di atas langit. Gerbangnya ditutup selama-lamanya. Atau setidaknya itulah cerita yang manusia kira dan yakini. Berabad-abad kemudian, seorang anak petani tanpa sengaja menanam kacang ajaib. Dan dalam satu malam, sebuah pohon raksasa menembus langit, membuka kembali dunia yang seharusnya terkunci. Seorang putri terperangkap di atas sana. Dan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya adalah anak desa yang bahkan gak pernah pegang pedang sungguhan. Ini bukan sekedar dongeng, ini kisah tentang keberanian, pengkhianatan, dan pertempuran melawan makhluk yang ingin memusnahkan manusia dalam film Jack the Giant Slayer. Pemuda asal desa ini namanya Jack, diperanin sama Nicholas Hoult. Dia nih cowok miskin dari desa yang lagi berada di kota dekat istana kerajaan buat ngejual kuda dan gerobaknya. Dia butuh duit buat memperbaiki rumah dan biaya kehidupan sehari-hari. Jack tinggal berdua sama pamannya yang seorang petani desa. Jack sempet-sempetnya nih mampir ke tempat hiburan di tengah kota dekat istana kerajaan itu. Jack dulu pas kecil suka banget dongeng tentang perang antara raksasa dan manusia. Pas ada pertunjukan cerita itu, Jack langsung tertarik buat nonton tuh. Di tempat pertunjukan itu, Jack sempat curi-curi pandang sama cewek cantik. Tapi sama-sama malu gitu tuh mereka berdua. Pas pertunjukan udah selesai, Jack ngeliat cewek cantik itu lagi diganggu dan digodain sama beberapa cowok jalanan gitu. Si cewek cantik kelihatan risih banget tuh. Jadinya, Jack langsung coba misahin cewek cantik sama cowok-cowok jalanan itu. Mau bersikap kayak pahlawan lah si Jack ini. Gak lama kemudian, tiba-tiba datanglah pengawal si cewek cantik itu. Si cowok-cowok pada langsung takut tuh. Bahkan semua orang tiba-tiba pada takut juga dan tunduk sama pengawal itu. Si pengawal itu namanya Elmond. Dia adalah pengawal di istana kerajaan. Jack langsung ikut tunduk tuh sama pengawal. Dan ternyata cewek cantik itu adalah putri dari sang raja. Dia namanya Isabel. Jadi udah pasti harus dilindungin sama pengawal. Pas keluar dari tempat pertunjukan, Jack kaget karena tiba-tiba gerobaknya udah hilang. Yang ada cuma kudanya aja. Dia langsung nyari-nyari tuh di mana gerobaknya. Walaupun kayaknya udah terlanjur dicuri orang lain. Di sisi lain, di istana kerajaan ada orang bangsawan juga yang bernama Roderick. Dia nih tunangannya Isabel. Sang raja menjodohkan Isabel sama Roderick karena sama-sama dari kalangan bangsawan. Di depan pengawalnya, Roderick bilang kalau dia mau nikahin Isabel karena punya rencana besar. Kebetulan juga pas lagi jalan di situ, Roderick ngelihat ada seorang biarawan. Biarawan ini adalah orang yang terkenal religius dan patuh terhadap Tuhannya. Roderick kayak curiga gitu sama gelagat biarawan yang barusan lagi cepet-cepet. Pas masuk ke ruangan yang biasa dia datengin di istana kerajaan itu, Roderick shock karena seisi ruangan udah acak-acakan. Benda-benda sakral punya dia ada yang ngerusak. Tapi Roderick masih bisa amanin sebuah mahkota yang dia umpetin di pot tanaman. Abis itu, Roderick langsung nyuruh pelayannya buat bikin perintah tutup gerbang istana kerajaan. Duh, ada apaan nih ya? Apa maunya si Roderick? Di area luar istana, kebetulan Jack yang masih jualin kudanya ketemu sama biarawan yang kelihatan lagi mau melarikan diri itu. Si biarawan bilang dia tertarik mau beli kudanya Jack. Tapi si biarawan bilang dia lagi nggak pegang uangnya sekarang. Sebagai jaminan, biarawan itu kasih beberapa biji kacang yang katanya sakral dan suci dari peradaban kuno. Jadi bukan biji kacang biasa. Si biarawan bilang Jack bisa jual biji kacang itu ke biarawan lagi biar nggak disalahgunakan. Dan Jack disuruh menjaga biji kacang itu jangan sampai basah. Belum sempet setuju dan bilang deal, kudanya Jack udah langsung dibawa tuh sama si biarawan. Si biarawan ngibrit kabur pakai kuda itu. Penjaga istana kerajaan udah langsung pada sadar tuh si biarawan mau kabur. Jadi mereka semua kejar deh si biarawan. Sampai akhirnya si biarawan udah terjebak di sebuah lorong dan dia nggak bisa kabur kemana-mana lagi tuh.
Pelayannya Roderick langsung menahan si biarawan biar nggak kabur kemana-mana lagi. Di samping itu, di dalam istana kerajaan, Isabel lagi berkeluh kesah dan mempertanyakan kenapa sang raja mau nikahin dia sama Roderick. Padahal Isabel sama sekali nggak cinta sama Roderick. Tapi sang raja tetap nggak mau dengerin isi hatinya Isabel. Di sisi lain, Jack lagi dimarahin sama pamannya karena bukannya bawa duit malah bawa biji kacang. Sampai-sampai biji kacangnya itu dilempar ke bawah sama si paman. Jack berusaha mau minta maaf tuh karena ngerasa bersalah. Jack coba pungut lah biji-biji kacang itu. Tapi ada satu biji kacang yang jeblos ke bawah tanah. Jack nggak sadar akan hal itu. Jack malah jadi cekcok nih sama pamannya. Si paman langsung nyuruh Jack buat tanggung jawab. Malamnya, Roderick sama pelayannya lagi menahan dan menginterogasi si biarawan nih. Mereka pengen tahu biji-biji kacangnya dibawa kemana. Padahal biji-biji kacang itu ada di Jack. Tapi tentunya si biarawan gak mau kasih tahu soal itu. Karena si biarawan gak mau jawab, jadinya dia langsung dibikin metong tuh sama si Roderick. Wah, kejam juga dia ternyata ya. Di sisi lain, di malam yang sama, Jack kaget rumah gubuknya tiba-tiba didatengin sama cewek bertopi. Cewek itu bilang dia kehujanan di luar dan mau izin mampir ke dalam rumahnya Jack. Karena kasihan, jadinya dibolehin masuk deh sama Jack. Pas berani menampakkan wajahnya, ternyata cewek itu adalah Isabel. Cewek cantik yang sempat ditatap mulu sama Jack waktu di tempat hiburan pertunjukan itu. Di dalam, mereka berdua keasikan ngobrol dan cerita dikit-dikit soal pengalaman hidup masing-masing. Lama-kelamaan, mereka kelihatan makin nyaman tuh ngobrol bareng. Sampai akhirnya Isabel berani buat lepas topinya dan menampakkan dirinya secara utuh di depan Jack. Dia udah gak ada rasa malu-malu kucing lagi nih. Dan saat itu juga, Isabel langsung berterima kasih sama Jack karena udah membela kehormatannya Isabel di tempat hiburan pertunjukan. Suasana di situ lagi hujan deras. Namanya rumah gubuk, pasti ada aja yang bocor dan ngerembes. Dan air hujan itu kena salah satu biji kacang yang jatuh ke bawah tanah. Jack gak sadar apa-apa nih. Gak lama kemudian terasa getaran kencang di rumah gubuk Jack itu. Sumbernya dari bawah tanah. Lama-kelamaan makin kencang sampai mereka terombang-ambing tuh. Dan tiba-tiba muncullah batang-batang dan ranting pepohonan raksasa. Jack dan Isabel sama-sama terpontang-panting. Bahkan Jack sampai mental keluar rumah. Pas Jack mau bantuin Isabel keluar, Isabel udah keburu terkurung di dalam rumah gubuk itu. Jack jadi makin kesusahan nih buat bantu Isabel. Lama-kelamaan rumah gubuk itu keangkat ke atas karena batang-batang pepohonan raksasa makin banyak bermunculan sampai bisa angkat rumah gubuk itu. Jack udah sempat di atas dan mau selamatin Isabel. Tapi dia jatuh tuh. Apesnya nggak ada pegangan yang bisa dia pegang. Dan akhirnya Jack jatuh terjungkal-jungkal semakin ke bawah, sampai dia terbaring di tanah daratan lagi. Sementara Isabel masih berada di atas di dalam rumah gubuk. Pagi-paginya pas baru tersadar, Jack langsung disidak sama sang raja dan para pengawalnya. Jack kebingungan dan ketakutan kan tuh karena dia dituduh nyulik Isabel. Tapi Jack langsung jelasin kalau dia cuma terima Isabel berteduh dan tiba-tiba terjadi kejadian yang aneh itu. Pas mereka semua ngeliat, pepohonan raksasa itu ternyata tingginya sampai ke langit-langit. Gila banget kan? Pohon apaan itu? Mereka semua pada shock ngeliatnya. Gak pakai lama, sang raja langsung nyuruh pengawalnya alias Elmond buat membentuk tim yang bisa manjat pepohonan itu. Dan tiba-tiba si Roderick bilang dia nanti mau ikut manjat juga. Ngapain coba dia ikut-ikutan? Jack juga langsung bilang ke sang raja kalau dia mau jadi sukarelawan manjat ke atas buat nolongin Isabel. Untungnya sang raja mengizinkan tuh. Mulai hari itu juga, Jack, Elmond beserta anak buahnya, Roderick dan pelayannya langsung gas manjat pohon raksasa itu. Mereka kelihatan penuh perjuangan banget tuh manjatnya. Bener-bener butuh tenaga ekstra. Berjam-jam kemudian mereka udah manjat tinggi banget nih. Udah mulai kecapean juga. Tapi masih belum ketemu ujung atasnya ada di mana. Tapi rasa penasaran mengintai mereka semua. Ada apa sebenarnya di atas sana? Jack tuh sebenarnya takut ketinggian. Pas ada situasi yang mengharuskan dia nyebrang ke batang pohon di hadapannya, Jack sampai senewon tuh. Dia bener-bener harus ngelawan ketakutannya itu.
Untungnya dia masih bisa sampai di batang hadapannya. Rintangan mereka semua nggak cukup sampai situ. Pas hari udah malam dan hujan deras, mereka masih harus tetap manjat karena belum ketemu ujung atasnya. Tapi malam-malam hujan itu tiba-tiba ada yang nyelakain anak buahnya Elmond. Ternyata yang ngejatuhin beberapa anak buahnya Elmond adalah Roderick dan pelayannya. Gila banget kan? Mereka tuh pengen ngelakuin sesuatu pas di atas nanti dan gak mau dihalangin sama anak buahnya Elmond tuh. Untungnya pas udah pagi mereka udah bisa ngeliat ujung atas pohon raksasa itu. Jack sama Elmond masih selamat nih untungnya. Di situ pemandangan yang dilihat Jack bener-bener asing banget, gak biasa. Abis itu, Jack juga ngeliat rumah gubuk dia yang kelihatannya udah rapuh banget. Gak tahu deh Isabel masih ada di situ apa kagak. Jack, Elmond, Roderick, dan beberapa orang yang tersisa langsung cari-cari jejak kemana Isabel pergi. Mereka nemuin beberapa jejak kaki tuh di gua situ. Sampai akhirnya mereka sampailah di ujung atas pohon raksasa itu. Tempatnya tuh luas banget, bahkan ada hutan-hutan di dalamnya. Mereka juga bingung itu tuh tempat apaan, tapi mereka tetap harus jalan buat nyari Isabel. Tiba-tiba Jack diam-diam ditahan tuh sama Roderick dan pelayannya. Jack diminta buat kasih biji kacang yang ada di gua. Jack diancam, jadinya mau gak mau dia nurut deh. Tapi ternyata Jack belum kasih semua sisa biji kacangnya. Jack masih nyimpen satu biji kacang yang sekarang dia umpetin di liontin kalungnya tuh. Pinter juga nih si Jack. Dia simpen aman-aman deh tuh biji kacang. Sekarang mereka semua lanjut cari lagi di mana keberadaan Isabel. Mereka nyari sampai ke hutan dan gua-gua. Tiba-tiba Jack nemuin buku yang sebelum kejadian pohon raksasa, dia inget dia kasih buku itu ke Isabel. Buku itu kelihatan udah rusak. Jack langsung bilang ke Elmond dan Roderick, kemungkinan Isabel ditarik sama sesuatu yang besar. Untuk berjaga-jaga ada serangan dari makhluk asing, jadinya mereka berpencar. Jack ikut sama Elmond dan komandan. Kalau Roderick bertiga sama pelayannya dan salah satu anak buah ke tempat lain. Jadi ada dua kubu nih. Kubu Elmond, Jack, dan komandan ngelihat ada domba-domba di tempat mereka. Karena lapar, mereka mau coba memburu domba itu dan dijadiin makanan deh. Tapi tiba-tiba Jack sama komandan malah jadi sasaran perangkap di situ. Mereka jadi keangkut ke atas nih. Tapi untungnya Elmond gak keangkut. Jadinya dia bisa nolongin Jack sama komandan tuh. Elmond langsung berusaha potong tali akar itu pakai alat tajam yang dia punya. Tapi pas Jack sama komandan udah berhasil lepas dari perangkap itu, tiba-tiba datanglah sosok raksasa yang menakutkan banget. Baru lihat kakinya aja, itu mereka udah pada ketakutan. Mereka langsung pada ngumpet tuh. Berasa kurcaci mereka dibanding raksasa itu. Jack yang ngumpet di dalam air berusaha tahan napas sebisa mungkin biar nggak ketahuan. Orang pertama yang ketahuan sama raksasa itu adalah si komandan. Pas ketahuan, si komandan gak berani ngelawan. Dia langsung lari ngibrit biar gak diserang si raksasa. Tapi tetap aja raksasa itu bisa nangkep dan bikin pingsan si komandan. Ngeliat itu, Elmond coba buat pakai pedangnya ke kaki si raksasa. Tapi gak mempan, karena si raksasa malah nendang dan bikin pingsan si Elmond. Jadinya raksasa juga bisa ngebawa Elmond nih. Ngeliat kejadian mengerikan itu, Jack yang sekarang sendirian terpaksa harus ngikutin kemana raksasa itu pergi. Dia ngikutin diem-diem dari belakang. Takut banget ketahuan gak sih? Di samping itu, kubu Roderick malah kurang ajar. Dia ngejatohin anak buah dari istana kerajaan biar metong dan gak ikut campur rencananya Roderick. Gila banget kan? Tapi tiba-tiba ada dua raksasa yang datang menghampiri mereka berdua. Bahkan mau makan mereka. Pas lagi terancam, tiba-tiba Roderick keluarin mahkota dari tasnya yang ternyata bisa melindungi dirinya dari raksasa itu. Hah, kok bisa begitu ya? Di sisi lain, Isabel ternyata lagi dikurung di kandang sama para raksasa. Raksasa itu bilang kalau kaum mereka baru kali ini lagi ngelihat manusia setelah beberapa abad. Raksasa punya dendam sama manusia karena pernah menghancurkan kaum raksasa. Isabel jadi makin ketakutan nih. Dia takut diapa-apain sama para raksasa yang ternyata ada banyak populasinya. Gak lama kemudian, raksasa lain juga udah datang dengan membawa Elmond sama si komandan. Mereka berdua masih hidup tuh.
tapi udah diikat dan ditahan sama raksasa biar nggak bisa kabur kemana-mana. Katanya mereka bertiga ini mau dijadiin hidangan makanan rame-rame. Gila nggak sih? Tapi saat itu si komandan malah ngelawan dan ngelunjak pas diancam-ancam sama raksasa. Jadinya si komandan langsung dibikin metong dan dimakan tuh. Isabel sama Elmond sampai shock ngelihatnya. Tapi saat itu juga datanglah Roderick yang udah pakai mahkota sakralnya itu. Semua raksasa langsung pada patuh dan berlutut sama Roderick. Bener-bener karena mahkota sakral itu, Roderick langsung dihormatin sama raksasa. Roderick bilang dia mau berkuasa dan bakal jadi raja besar. Roderick akan memimpin pasukan raksasa buat turun ke daratan bawah kehidupan manusia, lalu merebut tahta kekuasaan di istana kerajaan, alias sang raja ayahnya Isabel. Dan dia mau batalin pernikahan dengan Isabel. Parah banget kan? Tonight we feast, but tomorrow you shall return below with me as your new king. First, we will take the kingdom of Cloister. Isabel sama Elmond yang ngelihat Roderick serakah kekuasaan itu langsung shock dan gak nyangka. Malamnya Jack udah masuk ke dalam markas raksasa itu dan dia langsung nemuin kandang kurungannya Isabel. Isabel langsung seneng banget tuh, berharap Jack bisa bantu dan selamatin dia sama Elmond. Kondisi Elmond sekarang lagi dibalut adonan karena mau dimasak jadi makanan yang enak. Ngeri banget kan? Jack harus bisa nolongin Elmond dulu tuh. Jangan sampai Elmond metong dimasak si raksasa. Jack sempet kasih dan selipin alat tajam ke dalam adonan Elmond itu supaya Elmond bisa robek adonan dan keluar dari situ. Bukan cuma itu, Jack juga pakai alat tajam punya si raksasa buat bikin raksasa itu sendiri metong dari belakang. Jack langsung ngelakuin aksinya sampai tuntas. Dia nggak mau Isabel sama Elmond sampai kenapa-kenapa tuh. Dan akhirnya si raksasa itu metong. Jack, Isabel, sama Elmond bisa selamat dan gak dikurung lagi. Sekarang mereka harus mikir gimana caranya bisa kabur nih. Sang raja alias ayahnya Isabel masih menunggu di daratan bawah untuk menunggu kedatangan anaknya dan juga semua orang yang ikut ngebantu. Sang raja juga jadi khawatir nih nanti bakal ada makhluk lain yang turun ke bawah. Di sisi lain, Roderick juga emang lagi ngerencanain strategi buat ke bawah dan mengambil alih kekuasaan. Dia udah nyuruh dan bagi-bagi tugas sama beberapa raksasa nih. Sementara itu, Elmond, Jack, sama Isabel udah bebas di luar markas raksasa nih. Mereka lagi bersiap-siap mau ke bawah juga, tapi masih sambil was-was karena takut ketahuan sama para raksasa dan Roderick. Pas udah deket ke batang pepohonan raksasa, mereka bertiga lihat ada raksasa penjaga yang lagi tidur di jalanan. Takutnya bangun dan ketahuan kan tuh kalau mereka bertiga tetap terabas jalan dan turun ke bawah. Jadinya mereka ngide buat masukin sarang lebah ke dalam topeng raksasa itu. Ada aja kan tuh idenya. Kalau lagi kepepet, emang ada aja dah cara berlindung dan bertahan hidupnya. Sampai akhirnya jatuh dan terjun ke bawah lah si raksasa penjaga itu. Rasain deh tuh, dia bener-bener udah nggak bisa naik lagi. Dan sekarang saatnya mereka bertiga turun ke bawah lewat pepohonan raksasa itu. Tapi tiba-tiba Elmond bilang kalau dia nggak mau turun ke bawah. Dia mau merebut mahkota yang ada di kepalanya Roderick dulu. Karena akan bahaya kalau Roderick nanti beneran bisa mengambil alih kuasa. Elmond minta Jack sama Isabel buat ke bawah duluan dan ketemu sang raja. Di sisi lain, manusia di daratan bawah dikagetkan sama raksasa yang baru aja jatuh dari atas. Mereka langsung was-was nih. Ternyata raksasa itu bukan dongeng, tapi beneran ada. Sang raja yang ngelihat kejadian itu langsung minta para pekerjanya buat menebang pohon itu biar nggak ada raksasa yang turun ke bawah lagi. Sang raja mau melindungi kerajaannya. Sejak saat itu, penebangan pepohonan raksasa itu pun dimulai supaya nggak ada lagi raksasa yang turun ke bawah. Mulai beraksi nih manusia-manusia di darat. Malamnya pas perjalanan turun udah deket, Jack langsung bilang sesuatu ke Isabel. Tiba-tiba mereka jadi ciuman tuh di situ karena udah ngerasain perasaan satu sama lain. Wah, ternyata Isabel juga suka tuh sama Jack. Harus jadi pasangan nih mereka berdua pas udah di daratan manusia. Paginya pas Roderick mau memimpin para raksasa buat turun ke bawah, tiba-tiba ada Elmond nih yang mulai beraksi buat ngelawan Roderick. Elmond mau ngerebut mahkota sakral itu biar nggak disalahgunakan sama Roderick. Tapi pas lagi rebutan, Roderick sama Elmond malah ribut parah nih. Sampai-sampai
Elmond kedorong sampai hampir banget mau jatuh ke bawah. Untungnya Elmond masih bisa pegangan ke batu-batu tuh. Pas Roderick mendekat, Elmond langsung manfaatin momen itu buat ngelawan Roderick. Dia ambil alih tuh alat tajamnya dan gunain itu buat bikin Roderick metong. Nah, rasain tuh si Roderick. Jago juga ya si Elmond. Tapi sayangnya Roderick keburu diambil lagi sama para raksasa. Si raksasa yang ambil itu mau nyuri mahkota sakralnya. Dengan begitu, si raksasa yang pakai mahkota sakral langsung jadi raja dan dihormatin sama raksasa yang lain. Elmond kesel banget pas ngeliat itu. Sementara itu di daratan bawah, para manusia udah berhasil nebang pohon raksasa itu. Mereka sampai terombang-ambing tuh pas baru berhasil nebang. Karena pohonnya emang seraksasa itu sampai bikin mereka yang deket jadi terpontang-panting. Elmond yang lihat pohon raksasa itu mulai jatuh, dia langsung lompat dan pegang kuat-kuat batang pohonnya. Sekalian kan tuh Elmond jadi turun ke bawah juga. Si raksasa yang lihat itu langsung kesel dan kecewa. Mereka belum sempat turun, tapi pohon raksasa itu udah keburu ditebang sama para manusia di darat. Sementara itu, Jack sama Isabel yang udah deket menuju ke bawah, mereka langsung siap-siap lompat sambil pegangan ranting pohon raksasa itu. Mereka ketakutan, tapi mereka harus hadapin itu. Sampai akhirnya, mereka bisa mendarat di daratan dengan selamat tuh. Deg-degan banget gak sih? Gak lama setelah itu, Isabel langsung temuin sang raja alias ayahnya buat ketemu kangen. Mereka saling kangen dan khawatir sama kondisi masing-masing. Tapi sekarang udah lebih lega karena mereka berdua aman. Saat itu juga Isabel langsung bilang kalau Roderick berkhianat dan cuma mau merebut kekuasaan. Bukan cuma itu, Isabel juga bilang kalau orang yang selamatin dia adalah Jack. Abis itu, sang raja langsung temuin Jack buat berterima kasih karena udah selamatin Isabel. Raja langsung kasih hadiah barang berharga tuh buat Jack karena jasanya. Sang raja bersyukur banget tuh sama Jack. Sebelum Isabel ikut ayahnya balik ke istana kerajaan, Jack kasih buku dongeng kecil yang waktu itu sempat jatuh. Sekarang dikasih lagi ke Isabel tuh. Gak bisa lama-lama, abis itu Isabel sama sang raja langsung balik lagi ke istana kerajaan dan meninggalkan Jack. Di sisi lain, ternyata tiba-tiba para raksasa nemuin kantong biji kacang punya Roderick. Mereka langsung seneng tuh, karena biji kacang itu bikin mereka bisa buat pohon raksasa secepat kilat dan turun ke daratan bawah. Gak pakai lama, si raksasa langsung cemplungin biji-biji kacang itu ke dalam air biar langsung bisa bertumbuh cepat. Mana airnya deras pula kan? Pas batang-batang pohon raksasa mulai pada tumbuh, para raksasa langsung lompat ke pohon-pohon itu dan mereka siap turun ke daratan bawah. Gila, ini bejibun banget raksasanya. Sedangkan kaum manusia daratan bawah belum ada yang tahu nih mereka lagi OTW ke bawah. Jack yang masih di area situ langsung shock pas ngeliat ke atas. Ada bayang-bayang para raksasa bakal turun ke daratan bawah. Langsung tuh dia pakai kudanya buat ngibrit ke arah istana kerajaan. Dia harus umumin itu ke semua orang dan melindungi Isabel. Gak lama kemudian, akhirnya Jack bisa nyusul orang-orang istana kerajaan. Dia sambil teriak-teriak tuh buat kasih tahu kalau raksasa datang buat nyerang mereka. Tapi gak lama kemudian juga para raksasa udah bisa nyusul mereka semua. Duh, gimana ini? Ngeri banget kan? Langkah para raksasa itu gede-gede. Walaupun manusia ngebut pakai kuda, tapi tetap aja takutnya terkejar. Beberapa dari orang istana kerajaan ada yang udah kena serangan raksasa. Tapi sang raja, Jack dan Isabel masih berusaha buat ngebut ke dalam istana kerajaan. Udah di depan mata tuh. Elmond dan orang-orang istana udah bersiap nih buat melindungi istana kerajaan. Mereka juga nyiapin penyerangan buat para raksasa. Bakalan rusuh banget nih pasti. Untungnya Jack dan orang-orang penting di istana kerajaan bisa keburu masuk ke dalam di istana kerajaan sebelum jembatannya ditutup. Dan gak ada satupun raksasa yang bisa masuk ke dalam. Malahan salah satu raksasa ada yang tenggelam ke bawah sungai dan dia gak bisa ditolongin sama para raksasa yang lain. Rasain deh tuh. Sang raja, Jack, Isabel, sama Elmond langsung berkumpul buat saling melindungi dan bersiap kalau ada penyerangan lagi. Bener aja dong, para raksasa udah mulai nyerang lagi nih. Bahkan sampai bikin patung sang raja hancur.
Para raksasa lagi berusaha buat membuka jembatan dan menghancurkan tembok istana kerajaan. Sang raja langsung nyuruh Isabel buat kabur duluan sama Jack. Mereka harus kabur ke puncak menara lewat jalan pintas buat menyalakan suar biar bisa kasih peringatan buat kerajaan lain. Sang raja memerintahkan Jack buat melindungi Isabel. Jack, look after her. Abis itu mereka berdua langsung kabur menuju puncak menara. Sementara itu situasi di gerbang istana kerajaan lagi ricuh banget. Kubu manusia dan raksasa pada saling bertahan untuk menutup atau membuka jembatan. Bener-bener adu kekuatan juga nih. Ngeri banget sih ini. Di dalam istana, Jack sama Isabel lagi ngumpet nih di suatu sudut ruang tengah. Karena mereka ngeliat ada raksasa yang sempat tenggelam ke sungai. Tapi berhasil muncul di dalam ruang tengah istana kerajaan. Mereka takut banget ketahuan. Tapi tiba-tiba mereka ketahuan juga tuh sama si raksasa kalau mereka lagi ngumpet. Langsung Jack sama Isabel lari ngibrit buat menghindari dari incaran raksasa itu. Duh, bisa lolos gak ya mereka berdua? Apesnya pas lagi lari kabur itu, tiba-tiba Isabel ketangkep sama si raksasa. Mau gak mau Jack harus nolongin Isabel dulu dong. Gak mungkin langsung kabur. Tapi pas mau nolongin, Jack malah ditangkap juga tuh sama tangannya si raksasa. Jadilah mereka berdua ditahan. Tapi Jack baru keinget kalau dia punya sisa 1 biji kacang di liontin kalungnya. Jadi Jack ngide buat keluarin biji kacang itu dan ngelempar ke dalam mulut si raksasa biar kena cairan di lambungnya. Dan akhirnya batang-batang pohon raksasa itu mulai muncul dan tumbuh dari dalam perutnya si raksasa. Saat itu juga si raksasa langsung metong. Kalah tuh dia ngelawan si Jack. Untung banget masih nyimpen 1 biji kacang sisaan ya. Sementara itu, di luar pasukan raksasa sama pasukan manusia dari istana kerajaan sama-sama udah siap nih buat perang. Pasukan raksasa dipimpin sama si raksasa Jabrik, sedangkan manusia dipimpin sama sang raja dan Elmon. Tapi tiba-tiba para raksasa menurunkan senjetong-senjetong mereka ke bawah untuk menyatakan kalau mereka menyerah. Soalnya mereka ngeliat ada orang yang udah pakai mahkota sakral. Orang yang pakai mahkota sakral itu adalah Jack. Dia langsung diseganin sama para raksasa. Semua raksasa langsung pada tunduk di depan Jack. Mahkota itu bener-bener menyala di atas kepala Jack. Beberapa tahun kemudian, Jack sama Isabel udah menikah dan punya 2 orang anak. Mereka sama-sama hidup bahagia. Walaupun beda kasta, mereka tetap bisa menjalin hubungan dengan baik dan langgeng. Gak lama setelah itu, mahkota sakral itu dimodifikasi, ditambah-tambah aksesoris dan dijadikan barang bersejarah di museum. Bener-bener itu momen gak bakal dilupain sama siapapun. Film Jack the Giant Slayer mengingatkan kita satu hal penting. Pahlawan gak selalu hadir dari istana. Kadang dia lahir dari ladang atau rumah gubuk. Jack bukan ksatria, bukan bangsawan. Dia hanya anak desa yang berani. Berani naik ke tempat yang gak seorang pun mau datengin. Berani melawan makhluk yang lebih besar darinya. Dan berani melindungi orang yang dia cintai. Keberanian bukan tentang seberapa kuat kita, tapi seberapa besar kita memilih untuk berdiri di saat semua orang takut. Karena pada akhirnya yang membuat seorang menjadi legenda bukan darah bangsawannya, tapi keberaniannya menghadapi raksasa dalam hidupnya sendiri. Gimana nih pendapat kamu tentang film Jack the Giant Slayer? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.